Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersana Sari, NIM 06141281924070, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, tahun angkatan 2019 di Universitas Sriwijaya. Baiklah, di video saya kali ini saya akan memberikan stimulasi kepada anak mengenai konsep dan kemampuan matematika awal anak usia dini. Baiklah, ini adalah jenis stimulasi yang dapat saya berikan mengenai konsep one-to-one correspondence untuk anak usia dini. Alat-alatnya itu terdiri dari ini, penjepit pakaian, dan kertas HVS yang sudah ada gambar kelinci. Cara memainkannya yaitu yang pertama, anak akan kita suruh untuk menghitung ada berapa kelinci yang ada dalam kertas ini dengan menggunakan penjepit pakaian ini. Contohnya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, kita akan tanya kepada anak, ada berapa jumlah kelinci yang ada dalam kertas ini dengan menghitungnya menggunakan ada berapa penjepit pakaian yang ada dalam sini. Seperti ini contohnya, anak akan mulai berhitung seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Selain itu juga, kita akan tanyakan kepada anak warna apa saja, warna penjepit baju apa saja yang ada di dalam kertas itu. Yang pertama ini, misalnya dia menjawab ada warna merah. Kita akan mencoba anak untuk menghitung ada jumlah berapa warna merah dalam kelinci tersebut, dalam kertas HVS yang bergambar kelinci tersebut. Anak itu akan menghitung, yaitu yang pertama ada 1, 2, 3. Maka penjepit pakaian yang berwarna merah yang terdapat di dalam kertas HVS ini berjumlah 3. Dan setelah itu juga kita akan tanya ada warna apa lagi selain warna merah di dalam kertas HVS ini. Kemudian anak itu menjawab ada warna hijau. Dan kita juga mencoba untuk bertanya lagi, ada berapa jumlah warna hijau dalam kertas HVS ini. Mereka akan juga mencoba menghitung, yaitu yang pertama ada 1, yang kedua. Jadi, penjepit pakaian berwarna hijau di kertas HVS ini ada 2. Jadi, dengan adanya benda dan contoh konkret seperti ini, anak akan lebih mudah belajar menghitung dan lebih mudah mengenal angka. Dia akan tahu bahwa kalau 1 itu berarti terdiri dari hanya 1 penjepit pakaian. Kalau 2, berarti terdiri dari 2 penjepit pakaian. Dan begitu juga seterusnya. Baiklah, itulah tadi contoh sedikit atau contoh stimulasi sedikit mengenai konsep one-to-one correspondence untuk anak usia dini dari saya. Ya, dengan adanya benda atau contoh yang konkret seperti tadi yang bisa kita ajarkan secara langsung pada anak usia dini, maka anak akan lebih memahami atau lebih mudah mengenal angka bilangan dibandingkan jika kita hanya menyebutkannya saja tapi tidak memberikan contoh yang konkret. Dengan begitu anak akan lebih mengingat dan lebih mudah memahami bagaimana itu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan seterusnya. Baiklah, inilah permainan sederhana yang saya buat untuk menstimulasi konsep number dan geometri kepada anak usia 3-5 tahun. Alat-alat yang saya gunakan dalam permainan sederhana ini yaitu kertas AVS. Yang pertama itu kertas AVS yang sudah berisi sketsa mengenai bentuk-bentuk geometri, dan selanjutnya yaitu ada potongan-potongan bentuk dari geometri. Langkah-langkahnya dan permainan ini yaitu yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada anak mengenai apa saja nama bangun datar yang ada di dalam kertas HVS ini. Yang pertama yaitu seperti ini, contohnya ada ini gambar persegi, dan ini gambar persegi panjang, ini gambar segitiga sama sisi, ini gambar lingkaran, ini gambar jejer genjang, ini gambar tabung, ini gambar kubus, dan yang terakhir yaitu gambar trapesium. Yang kedua yaitu selanjutnya saya akan menyuruh anak atau saya akan meminta anak untuk memasangkan potongan dan atau mencocokkan potongan-potongan dari bentuk geometri ini ke dalam sketsa yang ada di dalam kertas HVS ini. Seperti yang sudah saya ketahui, setelah dijelaskan, anak otomatis akan mengetahui bentuk apa dari potongan-potongan geometri ini. Contohnya, misalnya anak itu mengambil ini adalah bentuk jajar genjang, dan anak akan mencocokkannya ke sketsa jajar genjang. Kemudian ditempelkan seperti ini. Nah, ini setelah sudah ditempelkan semua potongan-potongan dari bentuk-bentuk geometri tadi, maka hasilnya akan terlihat seperti ini.
Ini sudah ditempel dan ditempelnya menggunakan lem kertas. Selanjutnya setelah itu saya juga sudah menyiapkan kertas koncangan yang ini berisinya nama-nama dari bentuk-bentuk geometri yang ada dalam sini. Saya akan meminta anak untuk memilih salah satu kertas koncangan ini, contohnya seperti ini. Dan kita akan buka. Contohnya, isi kertas koncangannya trapesium. Kita meminta anak untuk menghitung ada berapa bentuk trapesium dalam kertas HPS yang ada di sini. Contohnya itu 1. Anak akan berhitung bahwa cuma ada 1 bentuk trapesium yang ada dalam kertas HPS ini. Selanjutnya juga sama saja seperti itu juga. Kita akan meminta anak lagi untuk memilih kertas koncangan yang sudah saya siapkan. Selanjutnya kita buka. Nama bentuk apa yang akan dicari? Kubus. Baiklah, selanjutnya kita minta anak untuk menghitung ada berapa banyak kubus dalam kertas HPS ini. Anak akan menunjuk ini 1. Bahwasanya bentuk kubus dalam kertas HPS ini cuma ada 1. Begitu juga selanjutnya. Contohnya lagi, kita acak lagi. Ini yang terakhir. Persegi panjang. Anak diminta untuk menghitung dan mencari ada berapa persegi panjang dalam kertas HPS ini. Baiklah, persegi panjangnya yaitu cuma 1. Dan anak akan simpulkan bahwasanya bentuk geometri persegi panjang yang ada dalam kertas HPS ini cuma ada 1. Begitu juga seterusnya sampai kertas koncangan ini selesai dan habis. Baiklah, itulah tadi permainan sederhana yang saya buat yang dapat menstimulasi konsep number dan geometri untuk anak usia 3-5 tahun. Di sini saya akan menjelaskan sedikit juga mengenai atau contoh stimulasinya dari permainan tadi, yaitu bahwasanya untuk menstimulasi number dari adanya permainan tadi, yaitu anak akan mengetahui berapa jumlah bentuk geometri yang sudah ditentukan tadi. Contohnya, dalam anak tadi mendapat kartu atau kertas koncangan berisi trapesium dan anak menghitung ada berapa jumlah bentuk trapesium dalam kertas HPS tadi, dan di kertas HPS tadi terdapat hanya 1 bentuk trapesium. Jadi anak dapat mengetahui bahwasanya angka 1 itu dan 1 itu hanya terdiri dari 1 bentuk trapesium. Dan untuk konsep geometrinya dan permainan tadi, yaitu dengan adanya permainan tadi, anak dapat mengenal bentuk-bentuk dan apa saja nama bentuk-bentuk dari geometri yang sudah ada di kertas HPS tadi. Baiklah, inilah permainan yang saya buat untuk menstimulasi konsep data dan graf pada anak usia 4-5 tahun. Alat dan bahannya yang saya gunakan yaitu seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Saya menggunakan paperclip atau penjepit kertas untuk menghimpun data dari grafik ini. Baiklah, langsung saja saya memberitahukan bagaimana langkah-langkah memainkan permainan ini. Yang pertama, anak akan diminta untuk membuka kertas ini. Jika anak dapat balon berwarna hijau, berarti anak mengambil paperclip dan meletakkannya kepada balon yang berwarna hijau. Begitu juga seterusnya.
Baiklah, setelah sudah terhimpun di dalam grafik ini data-datanya, maka kita akan meminta anak untuk menghitung ada berapa data-data dalam grafik sini. Contohnya, kita menyuruh anak untuk menghitung ada berapa balon yang warna merah. 1, 2, 3. Kita menggunakan ini, tulis sini. Yang warna biru, 1, 2. Warna pink, 1, 2. Warna hijau, 1, 2. Warna kuning, 1, 2. Dan warna putih, 1. Baiklah, dengan begini anak akan dapat mengetahui konsep data dan grafik itu seperti apa. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi stimulasi mengenai konsep data dan graf yang bisa saya berikan untuk menstimulasi anak usia 4-5 tahun. Dengan adanya media yang konkret seperti tadi, kita akan lebih membuat anak untuk mengerti dan paham apa dan bagaimana itu konsep data dan grafik. Tujuan dari adanya stimulasi konsep ordering serialization tadi yaitu anak mampu mengukur atau mengurutkan media stimulasi tadi berdasarkan ukurannya, dan dari yang terkecil sampai yang besar, dan juga yang dari tinggi sampai pendek. Seperti tadi medianya yaitu menyusun tabung dari yang terbesar menjadi yang terkecil dan menyusun pensil warna dari yang tertinggi menjadi yang pendek. Nah, saya akan meminta anak untuk membandingkan antara 3 cangkir ini. Di sini kan ada yang cangkir yang paling tinggi, cangkir yang sedang, dan cangkir yang paling kecil atau paling pendek. Nah, di sini saya akan meminta anak membandingkan yang mana cangkir yang paling tinggi. Anak pasti akan menunjuk cangkir yang ini, karena ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan cangkir-cangkir yang lainnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan 2 botol minum yang sudah terisi dengan takaran air masing-masing atau takaran air yang berbeda. Yang satu botol ini saya mengisi airnya tidak terlalu penuh sampai sini, dan yang botol ini saya mengisinya hanya setengah air. Airnya hanya setengah botol. Dan di sini saya akan meminta anak untuk membandingkan di mana di antara kedua botol minum ini yang paling berat saat dipegang atau pada saat kita bawa. Dan anak otomatis akan memegang kedua botol ini. Dengan ini dia akan dapat menentukan, dia akan tahu yang mana botol yang paling berat, dan dia akan menunjuk botol yang paling ini, karena air yang ada dalam botol ini lebih banyak daripada air yang ada di dalam botol ini. Baiklah, nah selanjutnya di sini saya sudah memiliki 3 tutup botol
atau 3 tutup botol atau 3 tutup botol minum yang berbeda-beda. Ada yang paling besar, ada yang paling kecil, dan juga ada yang sedang, berbentuk sedang. Di sini saya akan meminta anak untuk membandingkan atau mencari yang mana bentuk tutup botol yang paling kecil. Anak akan menunjuk tutup botol yang ini, karena tutup botol ini memiliki bentuk yang paling kecil dibandingkan dengan tutup botol yang lainnya. Baiklah, yang terakhir di sini saya sudah menyiapkan penjepit kertas dengan jumlah masing-masing atau jumlah yang berbeda. Di sini saya akan meminta anak untuk mencari di mana jepit kertas yang paling banyak dan berapa jumlahnya yang paling banyak itu. Di sini sebelah kiri ada 2 penjepit kertas, di yang paling atas ada 4 penjepit kertas, sebelah kanan ada 3 penjepit kertas, yang di paling bawah ada 6 penjepit kertas. Maka penjepit kertas terbanyak yaitu ada di penjepit kertas di bagian bawah dengan jumlah 6 penjepit kertas. Tujuan dari adanya konsep kompring ini yaitu anak mampu membandingkan atau membedakan antara benda satu dan benda lainnya. Seperti di video tadi, yaitu anak dapat membedakan yang mana cangkir yang lebih panjang, dan yang mana botol minum yang paling berat, yang mana tutup toples yang paling lebar, dan yang mana penjepit kertas yang paling banyak. Dengan begitu, anak mampu membedakan dan membandingkan benda-benda tersebut berdasarkan ukuran, banyaknya jumlah dari benda tersebut, dan juga volume air dalam botol minum tersebut. Kina. Barang apa yang ada di depan Kina? Ini barang apa? Ini Namanya apa? kertas. Nah, sekarang Ayu minta Kina kelompokkan warna-warnanya. Di warna merah, di warna merah. Coba. Warna merah. Ya. Selanjutnya ada warna apa lagi? Coklat. Ada warna apa lagi? Ada warna apa lagi? Gitu ya. Jadi, penjepit kertasnya ada warna apa saja? Sebutkan. Hijau, putih, biru, Terus? kuning, coklat, merah. Coklat, oke. Baiklah, di sini kan saya sudah menyiapkan media untuk menstimulasi kemampuan klasifikasi anak dalam matematika. Ayo sekarang Kina tebak ada gambar apa saja yang ada di dalam sini. Ada berapa sapinya di sini? Satu. Terus? Kambingnya satu. Satu, terus? Kambingnya satu. Terus? Dombanya satu. Terus? Ini? Kucingnya Ya, ada satu. Ini, nah ayamnya ada berapa? satu. Coba hitung dulu ayamnya ada berapa? Satu. Dua, Nah, tiga, empat, oke. Anak ayamnya? lima, enam, tujuh. Nah, berarti ayamnya ada 7 termasuk dengan anak ayam. Kalau bebeknya? Ada empat. Oke, ada 4. Dan ini? Pig. Ada dua. Oke, pig ada 2. Selain hewan-hewan ada apa lagi di sini? Ada? Ini apa ini? Awan. Awannya ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Sekarang ini? 1. Mataharinya ada 1. Oke.
Tujuan dari adanya stimulasi konsep classification ini, anak dapat mengklasifikasikan benda-benda tersebut sesuai dengan warnanya, jenisnya, atau juga kegunaannya. Seperti contohnya tadi dalam video tersebut, anak mampu mengklasifikasi penjepit kertas sesuai dengan warnanya, dan juga anak mampu mengklasifikasi hewan-hewan apa saja yang ada dalam gambar tersebut. Inilah media yang saya buat untuk menstimulasi konsep matching dalam kemampuan matematika anak usia dini. Di sini permainannya saya sudah menyediakan medianya yang terdiri dari gambar peralatan sekolah. Walaupun gambarnya agak luntur karena kena karpet, tapi alhamdulillah masih bisa dipakai. Di sini saya akan meminta anak untuk mencocokkan ada berapa gambar peralatan sekolah di sini dan cocokkan dengan angka yang sudah ada di atas ini, huruf angka, kertas angka yang ada di atas. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya buku ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Buku ada 5, berarti anak akan mengambil angka 5 dan meletakkannya di paling ujung sebelah kiri, sebelah kanan, atas sebelah kanan 5. Begitu juga seterusnya. Pensil, gambar pensil ada 1, 2, 3, ada 3, berarti angka 3 diletakkan di sini. Gambar penghapus 1, 2, 3, 4. Angka 4 diletakkan di sini. Dan gambar penggaris ada 1, 2 diletakkan di sini. Dan gambar sepatu anak sekolah TK ada 1 dan diletakkan di sini. Nah, dengan begini konsep matching dalam kemampuan matematika anak usia dini akan dapat dikembangkan dengan baik, di mana Anda dapat mencocokkan gambar sesuai dengan angka, sesuai ada berapa banyak gambarnya dan dicocokkan dengan angkanya. Seperti ini. Tujuan dari adanya stimulasi konsep matching ini yaitu anak mampu mencocokkan gambar atau benda-benda sesuai dengan jumlah banyaknya benda tersebut. Seperti video yang tadi, bahwasanya anak mampu mencocokkan gambar alat sekolah, berapa banyak gambar alat sekolah tersebut, dan dicocokkan dengan angka yang sudah disediakan di atas kertas itu tadi. Contohnya misalnya tadi ada alat penggaris, ada berapa penggaris, misalnya penggaris ada 2, berarti anak mengambil angka 2 dan letakkan angka 2 tersebut di samping gambar penggaris. Nah, coba sekarang ini Ayu sudah menyiapkan media untuk menstimulasi kemampuan concrete, subtraction, dan addition pada matematika anak usia dini. Sekarang Eriska ambil itu dadunya, Dek. Dadunya, terus untal. Di sinilah untalnya. Berapa yang keluar? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan ada kotak oranye kan? Koren berarti, nah masukkan ininya ada 6. Jeruknya kita masukkan 6 kok. Coba hitung. 1. Lagi. 2. Salah. Iya, ada apa? Ada apa? Tidak usah disusun, Cek ini. Lagi, masukin lagi. 3 sampai 6 kan? Lagi 4, 5. Nah, masukin lagi 1. Nah, selanjutnya kita ini masukkan apelnya ya. Tapi Eriska kuncang lagi dulu dadunya. Coba kuncang. Ya. Oke. Eriska kuncang lagi dadunya. Sini nah, jangan jauh-jauh. Berapa yang keluar? Berapa? 1 dah. Berarti apelnya kita ambil 2. Ambil 2 apelnya. Coba hitung. Taruh di sini 2. Letakkan di sini 2 apelnya. 1,
Nah, ya, 1 dan 2. Sekarang, Ayu minta, sudah cukup, Dek, 2 baik, Dek. Ayu minta Eriska hitung ada berapa jumlah seluruh buah-buahan ini. Coba hitung, Dek. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini? Coba ulang lagi. 5. Ulangi lagi, coba. Benar-benar 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Berarti jumlah buah-buahannya ada 8. 8. Mana angka 8? Yang mana? Berarti kita ambil ini nih. Ini taruh di sini. Ya. Begitu. Oke. Kita Wit. Nah, di sini Ayu sudah menyiapkan permen untuk pengurangannya. Di sini Ayu ada berapa, Dek, jumlah permennya, Dek? Ulangi, Dek. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya permen Ayu ambil 2, sekarang tinggal berapa permennya? Hitung. 1. 2, 3. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kalau misalnya Ayu tambahkan 1 lagi, permennya ada berapa coba? 1, 2, 3, 4. Benar, berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Thank you, bye-bye. Say hi. Tujuan dari adanya stimulasi konsep subtraction, concrete, and addition yaitu anak mampu memahami konsep berhitung penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan benda-benda konkret, dan juga anak dapat berpikir lebih konkret tentang konsep penjumlahan dan pengurangan tersebut. Baiklah, inilah media yang saya gunakan untuk menjelaskan atau menstimulasi konsep pengukuran pada anak usia dini, yaitu di mana saya mengajarkan pada anak konsep pengukuran dengan menggunakan lingkaran kecil dan lingkaran besar. Contohnya, untuk membedakan yang mana buku yang paling lebar, maka kita mengukurnya dengan menggunakan lingkaran yang paling besar dulu, seperti ini. Dia berapa banyak menggunakan lingkaran besar, seperti ini contohnya. Untuk yang lebih ini, seperti ini. Oke, satu lagi. Oke, selanjutnya yang untuk yang kecil. Mungkin satu lagi cukup. Oke. Baiklah, dari sini dapat diketahui bahwasanya buku yang bersampul warna kuning inilah yang paling lebar karena dia menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 lingkaran besar, dan buku yang kecil ini menggunakan 4 lingkaran besar. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya buku yang ini yang paling lebar dibandingkan buku yang ini. Baiklah, untuk mengukur ketinggian atau tinggi dari suatu benda, kita bisa menstimulasi anak dengan menggunakan spidol, dan juga saya di sini menggunakan stabilo. Dan di sini untuk mengukurnya kita bisa menggunakan lingkaran yang kecil. Kita bisa mengukurnya dengan bentuk lingkaran yang kecil seperti ini. Sampai ke spidol yang berwarna hijau. Oke, cukup. Selanjutnya untuk yang stabilo. Sampai seperti ini. Satu lagi. Baiklah, dapat disimpulkan bahwasanya di antara kedua ini benda yang paling tinggi yaitu spidol berwarna hijau, karena di sini spidol berwarna hijau menggunakan lingkaran kecil sebanyak 5 buah, sedangkan stabilo menggunakan lingkaran kecil sebanyak 4. Baiklah, agar tidak membosankan, kita bisa membentuk lingkaran yang kecil tadi dan besar tadi seperti angka, membentuk angka, di mana angka 4, yang di sini kita meminta anak untuk membedakan di mana antara angka 4 yang besar dan angka 4 yang kecil. Jadi di sini dapat dilihat bahwasanya angka 4 besar yaitu yang ini, dan angka 4 yang paling kecil yaitu yang ini.
Tujuan dari adanya stimulasi konsep measurement yaitu anak dapat meningkatkan kemampuan mengukur anak terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya, benda-benda sederhana yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, anak akan lebih mudah mengukur benda-benda tersebut dengan secara langsung, secara konkret, dengan menggunakan media yang sudah disediakan tadi maupun dengan menggunakan telapak tangan jarinya. Dengan begitu, anak akan dalam mengukur benda-benda sederhana yang ada di sekitarnya, itu dapat memudahkan anak untuk mengukurnya secara langsung dan secara konkret. Baiklah, itulah tadi video tentang stimulasi, konsep, dan kemampuan matematika awal anak usia dini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.